الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus mencurahkan dan memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kalian, baik itu kenikmatan yang zahir, kenikmatan yang nampak, yang kita lihat, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak lihat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita sekalian. Maka sebagai bentuk daripada kesyukuran itu, jamaah Bapak sekalian yang saya hormati, sebagai bentuk daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membacakan salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis ini bisa menjadi renungan kita bersama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan hadis tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, menyebutkan maksud dan tujuan diciptakannya manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk beribadah kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, dan yang memiliki zat yang memiliki kekuatan yang sangat sempurna. Maka dari ayat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah melanjutkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemberi rezeki, zat yang memiliki kekuatan yang sangat sempurna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menginginkan rezeki dari manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menginginkan makanan dari manusia ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemberi rezeki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat pertama jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia memiliki maksud dan tujuan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Olehnya itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini memiliki maksud dan tujuan, maka kita juga manusia ya, hidup di dunia ini harus memiliki maksud dan tujuan, harus memiliki cita-cita yang menjadi target kita sebagai modal ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal ini pernah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal di atas kendaraan, di atas kendaraan keledai. Nabi sedang berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Apakah engkau tahu apa haknya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kita cermati pertanyaan Rasulullah kepada Mu'adz. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nabi berboncengan dengan sahabatnya. Ini bisa kita ambil faidah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak pernah merasa gengsi, ya, tidak pernah merasa diri tinggi daripada yang lainnya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala sifati nabinya dengan sifat-sifat yang mulia, yang memiliki akhlakul karimah, sehingga Nabi pun kepada para sahabatnya itu sangat tawadhu dan memberikan akhlakul karimah kepada mereka, sehingga wajar jamaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabatnya pun menjadi orang-orang yang mulia di permukaan bumi ini.
ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada sahabatnya Mu'adz, apakah engkau hai Mu'adz tahu apa haknya Allah terhadap hamba? Maka Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Haknya Allah terhadap hamba, jawabannya Mu'adz alaihi salatu wassalam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka seketika itu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa hakul ibadi 'ala Allah, haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah melakukan kesyirikan kepadanya. Nah, ini tujuan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata memang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi maksud dan tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan kita hidup di atas permukaan bumi ini. Ya. Olehnya itu seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, siapa saja yang ingin melihat tingkatan-tingkatan angan-angan dan cita-cita, maka hendaknya mereka memperhatikan cita-citanya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Ka'ab bin Rabi'ah atau Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam hadis bagaimanakah cita-citanya Rabi'ah bin Ka'ab itu. Kita ungkap hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah agar menjadi renungan kita bersama, bahwa kita hidup harus memiliki maksud, tujuan dan cita-cita. Kita saja di dunia, ketika kita duduk di bangku sekolah, kita sudah ditanya sama bapak ibu guru kita, nah, apa cita-citamu? Ya, ada sebagian menjawab, saya cita-citaku menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pembisnis, menjadi dokter, dan seterusnya dari cita-cita yang kita inginkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan cita-cita yang paling tinggi yang hendaknya manusia itu memilih cita-cita ini. Walaupun ada cita-cita dan angan-angan yang lainnya. Olehnya itu Imam Ibnu Qayyim tadi menyatakan bahwa tingkatan cita-cita yang paling tinggi dari cita-cita manusia adalah cita-cita yang dimiliki oleh sahabat Rabi'ah Ibnu Ka'ab. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rabi'ah bercerita, kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah pernah bermalam di rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Rabi'ah ini, sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah, disebutkan dalam biografi beliau bahwa Rabi'ah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling miskin, yang tidak memiliki harta dan rumah, ya, tidak memiliki rumah dan harta.
Ya. Disebutkan bahwasannya tinggalnya hanya di pojok-pojok masjid. Ya. Tinggalnya hanya di pojok-pojok masjid. Memang tidak memiliki rumah. Ya. Mereka ini yang disebut dengan ahlus suffah. Ya, ahlus suffah adalah orang yang tinggalnya hanya di pojok-pojok masjid. Ya. Tidak memiliki rumah dan tidak memiliki harta. Mereka adalah manusia yang sangat fakir, tapi bersamaan dengan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kefakiran mereka itulah yang mengangkat mereka menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis ini, Rabi'ah ibn Ka'ab pernah membawakan kebutuhan Nabi alaihi salatu wassalam, membawakan air wudhu Nabi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku apa saja yang engkau inginkan. Kita lihat tadi Rabi'ah tidak memiliki rumah dan tidak memiliki harta. Tinggalnya di mana? Hanya di sudut, di pojok-pojok masjid. Nabi menawarkan, "Wahai Rabi'ah, minta kepadaku apa saja yang Anda inginkan." Kalau kita kira-kira Pak Presiden atau tidak usah Pak Presiden, ya, Pak Wali Kota atau Pak Gubernur berkunjung ke pulau kita dan mendata masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, kemudian menanyakan kepada masyarakat kita ini, apa yang menjadi kebutuhan kalian? Paling mereka akan melaporkan, ya, melaporkan bahwa rumahnya belum selesai, ya, kebutuhan dalam sebulan seperti ini dan seterusnya, ya. Jadi akan melaporkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, akan melaporkan yang menjadi kebutuhan mereka. Saya butuh ini dan seterusnya. Tapi kita lihat dalam hadis ini jemaah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pertanyaan kepada Rabi'ah, "Sal ya Rabi'ah," minta wahai Rabi'ah, minta apa yang Anda inginkan. Karena Nabi tahu Rabi'ah tidak punya harta, Rabi'ah tidak punya tempat tinggal. Apa kata Rabi'ah? "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Subhanallah, Allah akbar. Wahai Rasulullah, saya minta kepadamu agar saya bisa menemanimu di dalam surgamu. Lihat jawabannya. Bukan wahai Rasulullah, saya minta rumah, saya minta uang, saya minta, tinggalnya hanya di pojok-pojok masjid, tidak punya harta, pakaian pun mungkin pakaian yang ada di badannya. Tapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan permintaan, apa yang Anda inginkan? Ternyata jawabannya Rabi'ah radhiyallahu ta'ala an, "Wahai Rasulullah, saya minta kepadamu, saya ingin menemanimu di dalam surga." Nabi mengulangi pertanyaannya karena Nabi tahu, ya, Nabi tahu bahwasanya Rabi'ah ini tidak memiliki tempat tinggal. Nabi tahu bahwasanya Rabi'ah ini tidak memiliki harta. Nabi bertanya lagi, "Awa ghairu dzalik?" Tidak adakah selain itu permintaan wahai Rabi'ah? Tidak adakah selain itu permintaan wahai Rabi'ah? Tetap Rabi'ah menjawab. Hanya itu ya Rasulullah. Hanya itu yang saya minta wahai Rasulullah.
Subhanallah. Ya, kalau kita mungkin tidak seperti itu jawabannya, Pak. Iya kan? Oh, saya belum punya motor ini, saya belum punya rumah ini, kebutuhan saya masih kekurangan dalam sebulan, dalam seminggu, sehingga didata semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Lalunya itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungkan hadis ini. Kita renungkan sehingga dalam kehidupan kita ini jangan kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah kita merasa bangga terhadap apa yang kita miliki. Jabatan, harta, rumah mewah, itu tidak akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan bawa hanyalah amalan-amalan kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Olehnya itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawabannya Rabi'ah ibnul Ka'ab ini yang begitu tegas bahwa tidak ada selain itu wahai Rasulullah, permintaan saya hanya saya ingin menemanimu di dalam surgamu, maka apa kata Nabi? Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, fa'inni, kalau permintaanmu wahai Rabi'ah ingin menemaniku di dalam surga, maka tolonglah aku, kata Nabi, tolonglah aku binafsika, terhadap dirimu, bikafrotis sujud, hendaknya engkau banyak-banyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di sini kuncinya, jemaah. Kalau kita ingin menemani Nabi alaihi salatu wassalam di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, maka harus ada upaya yang kita lakukan, harus ada sebab yang kita lakukan. Tidak cukup hanya sekedar ucapan, wahai Nabi saya ingin menemanimu dalam surgamu. Tidak cukup sekedar jawaban, apakah engkau ingin mau surga? Iya, saya ingin mau surga, tapi tidak ada amalan yang dilakukan. Banyak orang sekarang mengaku seperti itu, Bapak rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin mau surga, tapi tidak mau sholat. Saya ingin mau surga, tapi tidak puasa. Saya ingin mau surga, tapi tidak memuliakan tetangganya. Saya ingin mau surga, hanya mencaci maki saudaranya. Coba kita renungkan sekali lagi, kita renungkan hadis ini jamaah. Fa'inni ala nafsika, tolonglah aku wahai Rabi'ah terhadap dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi ketika ada pertanyaan seperti itu, wahai Nabi saya ingin menemanimu di dalam surgamu, bukan haknya Nabi untuk masukkan seseorang di dalam surga, bukan haknya Nabi untuk masukkan seseorang di dalam surga. Nabi tidak menjawab, iya kamu nanti menjadi temanku di dalam surga. Nabi tidak menjawab seperti itu, jemaah. Nabi tidak menjawab, iya kamu akan mau surga bersama saya, kamu akan menjadi temanku di surga. Tidak. Karena yang masukkan seseorang ke dalam surga itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi kita. Ya, bukan Nabi kita yang masukkan kita ke dalam surga. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini, beliau memberikan solusi. Kalau Anda ingin menemani saya di dalam surga, maka harus ada sebab yang Anda harus lakukan. Fa'inni ala nafsika bikafratis sujud, harus banyak-banyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini sangat jelas sekali ya, bahwasanya Nabi tidak ada hak untuk masukkan seseorang yang dalam surga.
Beda dengan pengakuan sekarang. Ada orang yang mengaku surga itu di bawah kendalinya. Ya. Kalian minta kepada surga. Kalau saya tidak dikasih surga, maka saya akan kejar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nabi saja tidak langsung menyatakan iya, engkau akan menjadi temanku dalam surga, tidak. Tapi kalau Anda ingin menemani saya dalam surga, lakukan ini. Apa yang dilakukan? Banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi sangat jelas jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita ingin masuk surga, harus ada amalan yang harus kita lakukan. Iya. Harus ada sebab yang kita tempuh. Tidak ada orang langsung masuk surga begitu saja. Harus ada amalan. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di akhir surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falya'mal 'amalan shalihan. Lihat syaratnya, falya'mal 'amalan shalihan. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang shalih. Ukurannya amalan shalih itu apa, Pak? Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ukurannya amalan tersebut dikatakan sebagai amalan shalih. Yang pertama, amalan tersebut dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sholat karena mau dikata oleh orang banyak. Oh, dia orang baik, sudah kita angkat, kita tunjuk dia saja nanti jadi Pak Lurah di daerah kita ini. Kenapa? Karena rajin sholat. Ya, tidak. Tapi karena kita beribadah ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran amalan saleh yang pertama, amalan saleh itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan tersebut dikatakan sebagai amalan saleh kalau amalan tersebut mencocoki apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat jemaah. Dikatakan amalan tersebut sebagai amalan saleh. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang kita lakukan tersebut karena mencocoki yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka amalan tersebut bukan amalan salih. Walaupun kebanyakan manusia melakukan hal tersebut, walaupun seluruh manusia melakukan hal tersebut, tapi karena tidak dibangun di atas dua hal ini, maka amalan tersebut bukan amalan salih namanya. Ada amalan dia lakukan karena mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan amalan saleh namanya, walaupun besar pahalanya. Ya. Contoh, bersedekah. Ya. Bersedekah pahalanya luar biasa. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk amal jariyah, amalan yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun kita telah meninggal. Ya, tapi ternyata dia bersedekah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka belum dikatakan amalan saleh. Ya. Atau sebaliknya,
dia lakukan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya. Dia salat betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata salat yang dia lakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak dianggap sebagai amalan saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Contoh misalnya, para ulama telah menyepakati bahwa salat subuh berapa rakaat Bapak sekalian? 2 rakaat. Iya. Ada orang melakukan, wah ini masa cuma 2 rakaat? Iya. Saya betul-betul saya lakukan salat saya ini, saya mau salat subuh 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Amalan soleh bukan amalan soleh jemaah. Walaupun dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka bukan amalan soleh. Jadi amalan soleh itu ukurannya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, hanya dibangun di atas 2 hal. Yang pertama, kita melakukan ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dalam beribadah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa keberatan. Jangan pernah merasa keberatan kapan kita melakukan sebuah amalan dan merasa keberatan, berarti kita belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dalam keadaan terpaksa. Kita melakukannya harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita melakukan amalan tersebut karena memang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. 1. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah tujuan ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada, agar mereka bisa mencapai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk mereka di hari kemudian nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia itu hanya sementara, dan Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari tetesan air yang sangat hina. Dari tetesan air yang sangat hina. Orang itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tetesan air yang sangat hina, maka kita tidak pantas menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu modelnya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk pembangkangan, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah ciptakan manusia dari tetesan air yang sangat hina, maka sangat tidak pantas untuk kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita telah dengarkan bersama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini bisa menjadi renungan kita bersama, agar kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita di hari kemudian.
Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.